berusia lebih dari seabad dan jumlahnya hanya 5 unit. Tapi, siapa sangka, B25 adalah kelas lokomotif uap yang paling sukses dipreservasi dengan populasi terbanyak. 2 unit diantaranya masih dalam kondisi operasional dan tetap berada di habitat aslinya, jalur bergigi di lembah gunung Telomoyo. Memegang peran strategis selama Perang Kemerdekaan sampai diburu oleh tentara Belanda. Inilah cerita fenomenal B25, keluarga lokomotif yang tidak pernah berhenti berdinas sejak pertama kali tiba di Tanah Jawa. Pada saat NIS diberikan konsesi pembangunan jalur kereta api oleh pemerintah Hindia Belanda antara Semarang dan Forston London, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah membangun jalur kereta api yang menghubungkan Ambarawa. Maka, bersamaan dengan diresmikannya jalur utama menuju Solo dan Jogja pada tahun 1873, diresmikan juga jalur simpang dari stasiun Kedung Jati ke stasiun Willemhurst di Ambarawa. Jalur ke Ambarawa ini berbeda dengan jalur utama karena tidak dibangun dengan alasan ekonomi, namun kepentingan militer yang menjadi latar belakang utamanya. Benteng Willemhurst adalah tangsi tentara yang penting di Jawa Tengah. Sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa perlu menghubungkan dengan sistem transportasi modern. Pada tahun 1903, jalur kereta api antara Jogja, Magelang, dan Secang berhasil diselesaikan oleh NIS. Kepentingan pertahanan mendorong kebutuhan untuk menyambung Ambarawa dan Magelang, dua kota militer penting di Jawa dengan kereta api. Namun perbukitan terbentang antara Ambarawa dan Secang yang membuat jalur ini sangat berat untuk dibangun dan tidak ekonomis dioperasikan. Tapi NIS tetap bertekad membangun jalur ini karena ada keuntungan yang diincar. Mengangkut hasil produksi 4 pabrik gula di sebelah utara Jogja, yaitu pabrik gula Sendang Pitu, Cebongan, Beran, dan Medari yang sudah terkoneksi langsung dengan jalur kereta api Magelang-Jogja. NIS merencanakan membawa hasil produksi gula langsung ke Semarang lewat Magelang dan Ambarawa tanpa perlu memutar lewat Solo dan Gundi. Maka konstruksi rel pun dimulai.
Medan yang terjal diakali dengan menggunakan jalur kereta bergigi. NIS banyak meniru apa yang dilakukan oleh SS di Sumatera Barat 1 dekade sebelumnya. Mulai dari pemilihan sistem rel gigi sampai pemasok lokomotif, benar-benar mengikuti pilihan SS yang sudah terbukti kehandalannya. Seperti di Sumatera Barat, jalur ini juga dibangun dengan menggunakan sistem gigi Riggenbach. Namun karena beban yang diangkut lebih ringan, maka konstruksi tangga giginya juga lebih kecil dibandingkan di Sumatera Barat. Jalur bergigi ini juga jauh lebih pendek, yaitu sejauh 6,5 km saja antara Gemawang dan Jambu dengan kecuraman 65 per mil. Saat memilih lokomotif, NIS menunjuk Esslingen yang sudah berpengalaman memproduksi lokomotif bergigi yang juga memasok lokomotif bergigi di jalur Sumatera Barat. Esslingen ditunjuk untuk merancang dan memproduksi 3 unit lokomotif khusus untuk jalur gigi ini. Lok-lok ini diproduksi pada tahun 1902 namun baru dioperasikan oleh NIS pada tahun 1904 dengan nomor 231 sampai 233. Lalu digunakan untuk membantu proses konstruksi jalur. Lokomotif 4 silinder kompon ini dilengkapi dengan teknologi Cortazzi pada roda paling belakang yang bisa bergeser 10 mm ke kanan dan ke kiri sehingga bisa bergerak dengan mulus di jalur yang banyak tikungan. Pada tahun 1905, jalur Secang Ambarawa pun selesai sehingga Jogja dan Semarang terhubung langsung via Magelang dan Kedung Jati. Pengiriman gula dari 4 pabrik tersebut rupanya melebihi perkiraan NIS, sehingga segera dipesan tambahan 2 lokomotif lagi untuk meningkatkan kapasitas angkut. Kedua lokomotif ini tiba pada tahun 1906 dan diberi nomor 234 dan 235. Hadirnya kelima lokomotif ini menjadikan jalur yang semula peruntukannya untuk kepentingan militer menjadi jalur menguntungkan bagi NIS. Apalagi dapat dibilang lok-lok ini sangat handal dan jarang rewel. Begitu hebatnya lokomotif ini, meski minim perawatan pada waktu zaman Jepang, masih dapat beroperasi dengan baik. Kelima lok yang mendapatkan nama baru yaitu B25, kondisinya sangat memprihatinkan akibat terlantar selama 3 tahun lebih. Walaupun demikian, keberadaan lok-lok ini dipandang sangat strategis sehingga saat Belanda melancarkan agresi militer pertama pada tahun 1947, DKRI segera mengungsikan kelimanya dan disembunyikan di Jogja yang masih dikuasai oleh Republik. Tanpa adanya B25, otomatis jalur antara Magelang dan Ambarawa menjadi lumpuh. Belanda tidak bisa memanfaatkan jalur ini untuk kepentingan mereka. B25 pun segera menjadi salah satu target utama Belanda saat meluncurkan agresi militer kedua pada akhir 1948. Jogja, ibu kota Republik Indonesia saat itu, akhirnya jatuh. Dan perusahaan kereta api bentukan Belanda yaitu VS dengan leluasa mengambil dan membawa B25 ke Semarang untuk diperbaiki. 2 unit lok ini dipreteli lalu diangkut dengan menggunakan trailer lewat jalan raya. Perbaikan pun selesai pada bulan Mei 1949 dan B25 langsung didinaskan oleh VS untuk memindahkan kereta, gerbong, dan lokomotif keluar dari Jogja ke Semarang. Semua material kereta hanya bisa keluar dari Jogja lewat Magelang dan Ambarawa, karena hampir semua jembatan di jalur utama telah dirusak oleh TNI. Mungkin yang paling fenomenal adalah saat VS memindahkan lokomotif raksasa DD52 lewat Ambarawa.
Dibutuhkan 3 unit B25 untuk mendorong raksasa berbobot 106 ton ini melewati jalur bergigi antara Gemawang dan Jambu. Total ada 4 unit DD52 yang dipindahkan dari Jogja ke Semarang untuk dikirimkan ke Jawa Barat. Pasca kemerdekaan, jalur ini pun mulai berkurang lalu lintasnya. Jalur mendaki dengan rel bergigi tidak bisa bersaing dengan jalan raya yang sayangnya tepat bersisian sepanjang Ambarawa sampai Jogja. Ditambah lagi dengan bencana alam dan runtuhnya jembatan akibat usia tua, membuat PJKA menutup permanen jalur ini pada tahun 1976. Saat stasiun Ambarawa beralih menjadi museum, maka B25 berganti peran menjadi penarik kereta wisata melewati jalur bergigi yang unik. Peran yang dijalani terus sampai hari ini saat usianya telah melewati seabad. Bahkan keunikan jalur Ambarawa sebagai jalur kereta uap aktif di Jawa menjadikan B25 laris menjadi bintang di sejumlah iklan dan film layar lebar. Tidak heran B25 selalu menjadi cameo di beberapa film yang mengambil latar kereta uap zaman dulu. Dari 5 unit, kini hanya tersisa 3 unit B25 dari generasi pertama, yaitu B2501 yang ada di Museum Palagan Ambarawa dalam kondisi statis, lalu B2502 dan B2503 dengan status operasional. Ironisnya, 2 unit termuda justru tidak terselamatkan. B2504 terjebak di Dipo Kedung Jati setelah menjalani perbaikan di Madiun pada tahun 1976 karena ada jembatan yang runtuh di lintas menuju Ambarawa. Kerusuhan pasca reformasi mengakhiri hidup B2504 saat penjara merobohkan Dipo Kedung Jati dan mempreteli semua bagian lok sampai habis tak bersisa. Nasib berbeda dialami B2505. Walaupun masih operasional sampai akhir 1970-an, lokomotif paling bontot ini harus menjadi pendonor suku cadang bagi kakak-kakaknya yang masih operasional. Tidak ada keluarga lokomotif di Indonesia yang usia dinasnya sepanjang B25. Tanpa putus sejak zaman NIS hingga ke saat ini di bawah manajemen PT KAI. Peran dan kerja keras para teknisi dan masinis Dipo Lokomotif Ambarawa, serta perhatian dari PT KAI telah membuat lokomotif legendaris ini berumur panjang. Sehingga generasi mendatang masih terus bisa menyaksikan ketangguhan dan kegagahan sang penguasa lembah gunung Telomoyo.